Halo, selamat datang di dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman membuat nasi kerawu. Nasi kerawu adalah nasi khas dari daerah Gresik. Rasanya enak banget. Bisa dibuat dengan daging ayam atau dengan daging sapi ya. Nah, ini masakannya itu khas banget karena dia dimakan dengan serundeng. Nah, serundengnya juga ada dua macam ya. Ada serundeng merah dan serundeng kuning. Ditambah lagi disajikan dengan sambal petis yang enak banget. Masakan ini benar-benar khas banget dari Gresik dan enak banget rasanya. Kalian harus coba juga di rumah. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan membuatnya. Di sini terdiri dari setengah kilo daging sapi. Ini daging sapi bagian sengkel ya. Daging sapi bagian sengkel yang sudah saya presto selama setengah jam, lalu saya suwir-suwir seperti ini ya. Tuh, saya suwir-suwir seperti ini ya. Lalu di sini juga saya ada bumbu-bumbu yang dihaluskan ya. Terdiri dari bumbu yang dihaluskan terdiri dari 10 buah bawang merah. Ini 10 buah bawang merah, 6 buah bawang putih, 5 buah kemiri yang sudah disangrai, 2-3 ruas kunyit ya. Lalu di sini saya punya 2 sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh jinten ya. Untuk bumbu yang ditumis aja itu kita punya 2 lembar daun salam ya, sekitar 2-3 ruas lengkoas dan 1 buah serai yang udah saya geprek juga ya. Ini bumbu halus untuk nanti kita masak dagingnya ya. Oke. Nah, untuk masak dagingnya juga kita butuh sekitar 250 gram atau 250 ml kaldu sapi. Ini kaldu sapi yang saya ambil dari presto dari daging ini ya. Airnya saya ambil, saya buat bumbu juga untuk nanti ungkep si daging. Nah, di sini saya juga butuh sekitar 100 ml santan kental ya. 100 ml santan kental yang akan dimasak nanti bersama dengan daging. Nah, selain ini kita juga nanti akan bikin serundengnya atau kelapa yang berbumbu. Nah, nanti untuk bikin serundengnya itu ada serundeng kuning dan serundeng merah. Serundeng merah ini terdiri dari 2-3 lembar daun jeruk, setengah sendok teh gula merah, 5 buah cabai merah, 2 buah bawang putih, dan setengah sendok teh terasi ya. Oke. Nah, selain dari bahan ini kita juga nanti butuh sedikit garam dan kaldu ya. Nah, di sini saya juga udah siapkan untuk serundeng kuningnya. Serundeng kuningnya terdiri dari 3 siung sampai 4 buah, 3-4 lembar daun jeruk, 2 siung bawang putih, 2 ruas kunyit ya, setengah sendok teh gula jawa. Nanti juga saya akan butuh gula pasir sedikit, lalu juga penyedap ya. Nah, untuk bumbu serundengnya, ini serundengnya atau kelapa ya. Ini kelapanya saya bagi 2. Ini sekitar 250 gram saya bagi 2, berarti untuk serundeng kuningnya 125 gram, untuk serundeng merahnya 125 gram. Oke. Nah, bahan-bahan bumbu serundengnya juga nanti dihaluskan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghaluskan dulu bahan untuk marinate atau untuk mengungkep daging suwirnya ya. Saya akan tumis si bumbunya ya dan dagingnya. Masukkan sedikit aja minyak goreng, nggak usah banyak-banyak. Saya akan tumis dulu bumbunya. Ini bumbu yang kita haluskan tadi ya. Nah, ini kita aduk bumbunya, kita goreng ya. Jangan lupa kasih sedikit minyak. Kalau kurang kalian boleh tambahkan sedikit minyak seperti ini.
Jangan lupa masukkan si daun salam, ya, serai dan lengkuasnya. Kita aduk sampai dia benar-benar wangi. Nah, setelah wangi seperti ini, kita akan masukkan. Nah, kita masukkan kaldunya perlahan-lahan aja. Nah, seperti ini. Masukin kaldunya. Ya, kita masukkan kaldunya. Kita didihkan kaldunya sampai benar-benar mendidih. Nah, setelah mendidih, kita masukkan. Dan kita masukkan dagingnya. Wow. Jadi nanti dagingnya ini berbumbu banget ya, teman-teman. Kita masukkan santan kentalnya. Ini santan kentalnya kalian bisa santan kentalnya kalian bisa pakai yang instan juga, boleh pakai yang fresh juga. Yang fresh itu santan kental dalam artian itu diperas tanpa menggunakan air ya. Garam dan merica. Kita kasih sedikit garam ya supaya rasanya enak. Merica, kita kasih penyedap, lalu kita aduk kembali. Apinya dikecilkan ya teman-teman, apinya kecilin aja. Nah, ini kita aduk kembali sampai dia asat ya. Seperti ini. Saya akan kasih sedikit asam jawa. Ini asam jawanya saya kasih sedikit air seperti ini ya. Nah, dan kita juga akan kasih gula pasir. Nah, seperti ini. Lalu kita akan kasih sedikit gula pasir. Sedikit gula pasir 1 sendok makan aja. Dan saya akan kasih kecap manis. Kecap manis itu lebih kurang 1 sendok makan aja, nggak usah banyak-banyak, karena saya mau dia nggak terlalu manis ya, saya maunya yang gurih gitu ya, sampai dia benar-benar asap enak gitu ya, sampai dia benar-benar kering gitu ya. Nah, ini kalau kalian sudah setengah jalan gini, serainya mau dibuang dulu atau disingkirkan juga boleh ya. Nah, ini kita aduk terus sampai dia gurih banget. Rasanya itu harus gurih ya, jadi kalian sesuaikan sendiri dengan lidah kalian. Nah, itu jadinya kalau udah agak kering jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah bentar lagi selesai. Dia agak sedikit peletek itu karena kita pakai daging sengkel tadi. Daging sengkel kan ada sedikit lemak-lemaknya ya. Itu juga yang bikin enak ya dari daging ini ya. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Jadinya seperti ini. Nah, habis ini kita langsung taruh di piring saji dan kita bikin serundengnya. Oke? Untuk membuat serundengnya, kita akan haluskan dulu bahan untuk membuat serundengnya ya. Untuk serundeng merahnya sama serundeng kuning, kita haluskan dulu bumbu yang bawang putih, kunyit, juga gula merahnya, berikut juga dengan garam, merica ya. Oke, gitu ya. Nah, ini kita masukkan separuhnya ya, seperti ini. Nah, ini kita gongseng dulu sampai agak sedikit kering gitu ya, baru nanti kita masukin si bumbunya ya. Bumbunya, nah ya, ini bumbu yang biasa, yang kuning ya. Kita aduk-aduk, apinya kecil ya teman-teman, jangan gede-gede, apinya kecil aja. Ini kita aduk sampai rata. Setelah rata baru kita kasih bumbu, garam, merica, gula pasir ya, dan kaldu atau penyedap boleh. Kalian mau pakai kaldu jamur boleh. Nah, ini kita aduk sampai dia benar-benar kering, jadi kayak serundeng gitu. Jadi serundeng ya.
kaldu, kalian boleh pakai kaldu ayam, kaldu jamur, mau pakai vetsin boleh, bebas. Lalu saya akan kasih sedikit gula pasir ya. Ini kita aduk-aduk dulu. Wangi banget teman-teman. Ya nggak usah terlalu banyak karena saya nggak mau manis. Saya maunya itu keraunya gurih. Oke, nah ini kita aduk-aduk terus. Nah ini teman-teman, yang untuk yang kuningnya tuh seperti itu tuh, dia udah kering banget. Tuh lain ya, kalau udah kering banget sama yang masih agak basah, ini harus kering banget supaya tahan lama ya. Nah setelah ini saya akan bikin yang merah ya. Akan bikin yang pedasnya ya, atau yang merah ya. Ini sama seperti tadi, si kelapanya ini kita gongseng dulu sebentar sampai agak kering. Nah bumbu yang sudah kita giling ya, dan daun jeruknya ya. Oh ya, tadi yang untuk yang kuning itu jangan lupa masukkan daun jeruknya ya. Nih seperti ini nih daun jeruknya, nih kita robek-robek, lalu kita masukin ke dalam serundengnya ya. Nah kalau kalian mau lebih pedas lagi serundengnya, bisa ditambahin cabenya ya. Kalau saya cukup ya. Nah seperti ini. Ini kita aduk-aduk sampai rata. Apinya kecil ya teman-teman. Aduk sampai rata, baru nanti kita kasih garam, merica, dan gula pasir juga, kaldu atau penyedap. Pasir dan penyedap ya. Merica, penyedap, dan gula pasir. Asal ada aja, jangan banyak-banyak. Nah, kita aduk lagi sampai dia benar-benar kering ya. Kita aduk lagi sampai dia benar-benar kering. Nah setelah ini kita akan bikin sambal petisnya yang lezat ya. Nah dagingnya, si serundengnya udah selesai semua ya. Ini juga dagingnya udah selesai. Sekarang kita akan bikin sambalnya. Sambalnya terdiri dari, ini ada setengah buah tomat saya potong kecil-kecil, 2 siung bawang putih ya. Di sini ada 3 buah cabai rawit dan 3 buah cabai merah. Kalau kalian mau lebih pedas, kalian bisa kasih cabai rawit semua ya, atau mau cabai rawitnya banyak juga boleh, atau mau kalian tambahkan lagi dia punya cabai merahnya juga boleh. Lalu ini saya akan pakai 1 sendok makan petis ya. Ini petis udang ya, saya pakai 1 sendok makan, ditambah dengan sedikit air, dan juga nanti akan kasih garam juga. Oke, langsung aja yuk kita bikin sambalnya ya. Nah pertama-tama ini saya pakai teflon yang tadi buat serundeng. Ini saya kasih sedikit minyak. Saya akan goreng dulu ya teman-teman, si sambalnya, si cabai, tomat, dan juga bawang putihnya akan saya goreng dulu sampai layu, baru nanti saya tumbuk dan dicampur dengan si, kalau kalian mau tambahkan sedikit bawang merah juga boleh ya, tapi ini saya pakainya bawang putih aja lebih baik teman. Nah ini udah layu, saya matikan apinya, lalu akan saya haluskan ya. Ya halusin ya. Nanti juga saya akan tambahkan sedikit bawang putih goreng untuk dicampur bersama dengan si cabai ini ya, sambalnya ya. Nah ini kalau udah digoreng gitu dia. Nah saya akan tambahkan 1 sendok makan petisnya. Ini petisnya ya, ini 1 sendok teh. Tambahin lagi nih 2 sendok teh, jadi 1 sendok makan ya. Nah
Ini kita ulek juga barengan sama si sambalnya ini. Jadikan satu dulu. Nah, ini kalau pakai petis itu rasanya beda ya, lebih enak ya. Jadi kalau kalian nggak punya petis, mau kasih terasi juga boleh lah. Ini juga jangan lupa dikasih sedikit garam. Kasih sekitar setengah sendok teh garam ya. Jangan lupa saya mau masukkan lagi bawang putih gorengnya ya. Ambil dulu. Nah, ini sedikit aja, sekitar 1 sendok teh aja. Ulek barengan sama sambalnya. Nah, setelah halus gini ya, kita akan kasih sedikit air supaya nggak terlalu kering banget sambalnya. Kasih sedikit, kita aduk bersama-sama. Nah, seperti ini jadi deh sambal petisnya. Ini sudah selesai, tinggal kita sajikan ya. Ini semua sudah jadi. Cara penyajiannya seperti ini ya teman-teman. Tuh, kalau kalian makan harus ada nasi, serundeng merah, serundeng kuning, berikut juga dengan daging dan lalapannya sedikit. Juga jangan lupa sambal petisnya ini ya. Nah, kalau kalian nggak punya petis, kalian bisa bikin sambal terasi. Enak juga untuk makan si nasi kerawut seperti ini. Sampai di sini dulu resep dari saya hari ini, dan ini dia nih. Tuh, di sini saya udah siapin tuh. Yang tadi serundengnya sama sambalnya. Di sini ada kerawu ayam, dan di sini ada kerawu daging. Ya, tinggal pilih aja kalian lebih suka yang ayam atau yang daging. Ya, bumbunya sama. Nah, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Ini dia nasi kerawu ala dapur Yuli. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah.